Selasa 24 Desember pukul 18 yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Mohon Bapak Ibu yang membawa kendaraan roda 4 bisa parkir di sepanjang jalan Kiai Haji Hasyim Asyari. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan roda 2 bisa diparkir di sepanjang gang di depan gereja. Kemudian Bapak Ibu, untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi dengan pelayan Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Pada pagi ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Diki Triatmojo MTH. Untuk itu umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tatahnya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 85, kita pujikan baiknya yang pertama dan yang ke-6. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan sukacita dan menghampiri tahtanya. Maka mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di Minggu Advent yang keempat ini kita bersama-sama akan menggumuli satu tema, yaitu GKJW menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai sebagai tema besar bulanan kita di Minggu Advent hari ini, dan juga secara khusus dalam khotbah renungan hari ini nanti kita akan menggumuli satu tema, Dia yang datang menjadi satu sumber pemulihan. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang waktu, berbicara tentang luka, berbicara tentang sakit hati, berbicara tentang beban yang ditanggung oleh seseorang.
Proses itu membutuhkan satu kebesaran hati untuk menerima bahwa dirinya terluka, bahwa dirinya sedang menanggung beban yang berat, bahwa dirinya sedang mengalami satu proses yang tidak mudah dalam kehidupannya. Maka menuju kepada satu proses pemulihan adalah mau mengakui dan menerima semua beban, semua luka yang sedang kita alami. Maka mari kita menghayati tema itu dengan menyanyikan lagu tema Masa Raya Advent Natal. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ketika kami melihat kehidupan kami yang penuh dengan luka, yang penuh dengan beban yang berat, di mana luka dan beban berat itu menjadi bagian hidup kami yang kadang tak mudah kami terima. Seringkali kami menyalahkan Tuhan atas luka dan beban berat yang kami tanggung. Karena kami sadar ketika kami menyalahkan Tuhan, sebenarnya kami sedang tidak mempunyai kekuatan apa-apa selain tertunduk dan dikalahkan oleh luka dan beban itu. Namun kini kami berupaya untuk berdiri, kami berupaya untuk bangkit, untuk menyentuh luka, untuk mencoba merengkuh beban itu, dan mengakuinya di hadapan Tuhan sebagai bagian dari hidup kami, agar kami bisa berpulih. Tuhan, atas sikap dan perbuatan kami yang sering menyalahkan Engkau, yang sering tergesa-gesa menilai Engkau atas nasib kami, kami mengakui bahwa itu tak pantas. Kami mohon karunia agar kami bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang sebenarnya menjadi keinginan kami pribadi. Tuhan, kami mohon agar kami bisa berpulih di dalam setiap luka kami, di dalam setiap keterbatasan kami. Dalam kerendahan hati, kami memohon kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah turun ke dunia. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita berdiri.
atas pengakuan kita, maka pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat memberitakan sebuah berita yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Atas berita dari pemazmur ini kita tentu bersyukur karena Tuhan mengingat kita, mengingat luka kita, mengingat beban kita, dan Dia peduli kepada kita. Maka ungkapan syukur ini mari kita wujudkan dengan saling berjabat tangan, seraya mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Atas luka, atas beban hidup, atas semua peristiwa yang tak pernah kita mengerti, Allah, Dia selalu peduli pada kita. Kita ungkapkan melalui nyanyian Allah peduli. Kita ulangi bagian ref. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca, kita terlebih dahulu berdoa mohon sabar. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih kesempatan pada hari ini kami boleh menghadap Tuhan. Dan di dalam kami beribadah pada pagi hari ini, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Diki Triatmojo MTH yang akan menyampaikan,
Kiranya Tuhan juga menyertai dan juga mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari, pembacaan yang pertama diambil dari Mika ayat 2 sampai 5a. Namun sebelumnya mari kita memuji terlebih dahulu dengan lagu dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mika 5 ayat 2 sampai 5a. Yang demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buat wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buat wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kau menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, Kau yang bersinar duduk di atas
atas para keruh. Bangkitkan perkasamu, datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buat wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah, berapa lama murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Kau memberi mereka makan roti, minum air mata yang berlimpah. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buat wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kau buat kami jadi pokok percederaan oleh tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami, mereka mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buat wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10 yang demikian bunyinya. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Marilah kita berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam itu, salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan betapa kalutnya Maria ketika malaikat Gabriel mendatangi dia dengan sebuah pesan yang mengejutkan, khususnya bagi seorang perempuan. Kalau kita membaca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38, satu perikop sebelum kisah ini, maka kita akan segera menemukan ada pergulatan batin, ada hal yang tak mudah yang harus dialami oleh Maria ketika dia menerima berita yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Beritanya adalah bahwa Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berita ini adalah berita yang mengejutkan bagi seorang perempuan di tengah pertunangannya dan dia belum menikah. Tentu ada penolakan, dan di sana terlihat di perikop yang baru saja saya baca. Tentu kalau kita melihat di ayat 34, kita akan melihat pergulatan batin Maria yang tak mudah, yang menolak itu. Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria membutuhkan validasi. Dia butuh diyakinkan bahwa yang dia alami ini adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang bukan hanya sekedar peristiwa yang lewat gitu aja. Dia butuh validasi. Maka malaikat kemudian mengatakan, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Malaikat memberikan satu statement. Yang pertama, bahwa yang akan kamu alami ini adalah perbuatan Allah. Tapi tidak cukup di situ. Ada satu statement lagi yang diucapkan oleh malaikat di ayat 36. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Malaikat Gabriel rasanya tahu perasaan Maria yang tidak mudah sebagai seorang perempuan yang sedang bertunangan, tiba-tiba dikatakan, "Kamu hamil loh. Habis ini akan ngelahirin anak namanya, kasih nama dia Yesus." Meskipun toh malaikat ngomong bahwa ini adalah pekerjaan Allah, tapi nggak mudah bagi Maria untuk menerima itu. Maria butuh bukti satu lagi, gitu kan, sebagai sesama perempuan. Maka malaikat mengatakan itu, ada juga saudaramu Elisabet yang sedang mengandung. Kalau kita lihat Maria dan Elisabet berbeda, tetapi sebenarnya sama. Maria itu perawan, kalau Elisabet dia sudah tua, dia sudah menopause, sebenarnya tidak bisa mengandung lagi, tetapi keduanya sama-sama hamil, dan ini terjadi karena perbuatan Allah.
Sehingga malaikat Gabriel berupaya meyakinkan Maria bahwa kamu nggak sendirian loh Maria. Ada kok orang lain yang juga mengalami hal ini dan kamu bisa buktikan itu. Maka pergilah Maria ke rumah Elisabet di dalam bacaan kita ini. Maria kemudian mengunjungi Elisabet di sana. Dan ketika Maria menyampaikan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Enggak dijelaskan Bapak Ibu Saudara di sini, di teks ini. Kok bisa ya Elisabet itu mendeteksi bahwa Maria ini sedang hamil, Maria ini akan menjadi seorang ibu. Gitu. Enggak dijelaskan bagaimana caranya. Tetapi saya kira kalau kita membaca bersama-sama, pekerjaan Allah melalui Roh Kudus di ayat 41 membuat Elisabet kemudian bisa melihat hal ini. Ketika Maria mengucapkan salam, Elisabet kemudian penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa melihat di bacaan itu kemudian Elisabet berseru bahwa engkau adalah seorang ibu Tuhan. Siapakah aku ini? Sampai seorang ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan ada satu gerak fisik yang terjadi di dalam Lukas yang baru saja kita baca. Ketika Maria menyapa Elisabet, maka anak yang di dalam kandungan Elisabet bergerak. Ini peristiwa yang sangat kalau orang sekarang mengatakan ini mungkin fenomenal gitu ya, karena dulu nggak ada Instagram jadi nggak viral gitu Maria sama Elisabet begitu ya. Tapi ini menjadi satu penanda untuk Maria bahwa dia tidak sendirian. Gitu. Kalau kita boleh menyimpulkan, Ibu Bapak Saudara-saudara, Maria ini adalah perempuan yang harus mengambil peran lebih besar dari yang seharusnya. Kalau seorang perempuan hamil, itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi kalau dia hamil sebelum menikah, itu masalah besar, khususnya bagi Maria. Sehingga nggak mudah. Dan kita bisa membaca di perikop sebelumnya, sampai pada akhirnya Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sampai malaikat ngomong di sebelumnya, divalidasi lagi. Tadi yang pertama tadi kan divalidasi, ini perbuatan Roh Kudus. Yang kedua ada loh saudaramu yang juga mengalami hal yang sama. Sampai yang ketiga, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 3 kali malaikat memvalidasi Maria supaya dia yakin bahwa ini adalah karya Allah melalui dia. Dan sampai pada akhirnya kewetulah dari Maria ucapan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah di balik kata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, tidak ada kegalauan dalam hati Maria? Saya tidak yakin bahwa tak ada satu kegalauan pun ketika Maria mengucapkan itu. Tidak menyisakan satu pertanyaan besar meskipun malaikat Gabriel sudah 3 kali memvalidasi Maria. Maria tetap harus menjalani itu. Sehingga Maria menjadi seorang perempuan yang harus mengambil peran lebih besar dari yang seharusnya. Dia seorang perawan gitu. Kalau tadi bahasanya Mazmur yang kita daraskan, mungkin Maria itu jadi pokok percederaan tetangga-tetangganya. Gitu. Kalau saya boleh meminjam istilah yang dipakai oleh pemazmur tadi. Jadi pokok percederaan tetangganya berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, saudara, Maria dan Elisabet ini 2 perempuan yang hebat. Mereka mengalami karya Allah
di waktu yang tidak mudah, Maria khususnya, kalau Elizabeth dan Zakaria ini memang sudah menanti kan kelahiran Yohanes Pembaptis, tetapi Maria tidak mudah. Tetapi dengan cara ini sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada Maria bahwa meskipun Maria harus mengambil peran yang lebih besar dari yang seharusnya, kamu tidak sendirian. Stigma masyarakat pasti ada, tapi kamu nggak sendirian, Maria. Ada Elizabeth. Sehingga pertemuan Maria dan Elizabeth ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan Maria dalam kondisi sulit itu. Dalam peran yang lebih besar yang harus diambil, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan memperjumpakan Maria dengan Elizabeth supaya mereka berdua saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan nyatanya kalau kita membaca nanti di Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 gitu, setelah nyanyian pujian Maria yang begitu panjang itu, ayat 56, narator Injil Lukas memberikan keterangan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. 3 bulan itu waktu yang lama. Ini menjadi satu momen di mana Elizabeth dan Maria berupaya untuk saling menguatkan bahwa mereka ini adalah perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan. Mereka tidak sendirian, mereka saling menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini sungguh bermakna bagi kita hari ini dan kondisi kita hari ini ketika kita berbicara tentang kesendirian, tentang beban berat kita. Saya punya satu gambar, bolehkah ditampilkan? Saya mengambil tajuk ini dari BBC News Indonesia yang memberitakan bahwa ada seorang pengakuan remaja penyintas bunuh diri yang mengatakan kesendirian itu tidak enak. Kasus bunuh diri yang booming belakangan ini menjadi perhatian kita semua. Dan ketika kita melihat ada seorang remaja penyintas bunuh diri yang mengaku bahwa kesendirian itu tidak enak, maka kita bisa melihat bahwa kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini salah satu variabel yang menyebabkan adalah tidak adanya support system ketika seorang penyintas ini atau orang yang mau bunuh diri ini, ketika dia mengalami masalah nggak ada tempat untuk cerita, nggak ada tempat untuk berbagi, dia merasa sendiri. Dan kita bisa melihat kasus bunuh diri yang terjadi, salah satunya justru terjadi di kalangan keluarga pendeta. Dan kita membaca berita itu. Di bulan Oktober, ketika Halewiyoto melakukan pembinaan calon sidi yang terakhir di tahun 2024, ketika di malam hari kami berkumpul dengan anak-anak calon sidi, ada satu momen begitu kami kumpul dengan anak-anak itu, kami membagi diri, ada beberapa fasilitator gitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kalau dihitung, ketika evaluasi gitu, hanya 4% anak-anak yang tidak punya masalah. 96% anak-anak itu punya masalah, dan masalahnya adalah mereka tidak tahu mereka harus cerita kepada siapa, bahkan kepada keluarganya. Keluarganya malah menghakimi anak ini. Bayangkan, keluarga yang jadi support system paling dekat itu tidak menjadi pendukung dari anak ini, tetapi malah menghakimi anak ini
di mana anak ini malah kemudian bercerita kepada orang yang lain. Niku sik syukur sik enten sing gelem diceritani Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada seorang anak punya masalah, keluarganya tidak mau mendengarkan ceritanya. Alih-alih mendengarkan tapi malah dipotong, durung rampung cerita, kemudian dipedot. Wes gak usah ngono, gak kadik-kadikan. 96% anak-anak itu mengalami masalah. Dan yang mengejutkan bahwa di antara 96% itu banyak anak-anak di GKJW calon sidi itu yang keluarganya sedang dalam proses perceraian. Ini menjadi red warning buat gereja untuk memperhatikan kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Bahwa ketika keluarga sebagai gereja terkecil, sebagai benteng utama itu hancur, hancurlah sudah kita. Karena keluarga sudah tidak bisa diandalkan lagi. Mereka mengalami kesendirian, dan pada akhirnya banyak sekali bunuh diri yang terjadi. Bahkan ada juga Bapak Ibu, selain anak-anak calon sidi, para pendamping yang ikut, selain anak-anak calon sidi itu kan kami juga punya grup begitu dengan pendamping waktu malam hari itu. Di grup kecil itu ada seorang pendamping dari salah satu jemaat, dia masih muda, dia pun juga bercerita dia merasa sendiri di jalan yang sunyi karena sebenarnya dia sudah menikah, tetapi dia belum diberi momongan, belum diberi berkat oleh Tuhan. Mertuanya menuntut habis-habisan supaya dia harus hamil. Dia stres. Dan dia merasa, rasanya keluargaku tidak bisa mengerti aku. Aku sudah berupaya habis-habisan, tapi mertuaku tidak pernah bisa mengerti aku. Dia merasa sendiri. Dan dia tidak pernah punya teman untuk cerita. Dimpet. Bahkan kepada suaminya pun juga tidak terlalu peduli dengan itu. Ini red warning, saudara-saudara, untuk gereja. Kehidupan keluarga Kristen ini sungguh terancam atas hal-hal yang demikian. Refleksi atas cerita Maria dan Elizabeth di Minggu Advent yang keempat ini menunjukkan bahwa kita butuh teman, kita butuh support system, kita butuh tempat untuk berkeluh kesah, kita butuh tempat untuk cerita dan saling menguatkan. Bagi keluarga-keluarga yang diberi momongan, kalau anak-anakmu cerita kepadamu, jangan langsung dipotong. Dengarkan. Kita nggak pernah tahu masalah anak-anak itu apa. Banyak anak-anak yang seperti Maria, yang harus mengambil peran lebih besar dari apa yang seharusnya belum dilakukan. Para pasutri, dengarkanlah apa yang menjadi cerita dari pasanganmu. Jangan abai dengan itu. Dan gereja secara komunitas besar juga jadilah komunitas yang bisa mendengar dan menguatkan. Kita banyak kehilangan orang di gereja karena mungkin kita tidak menjadi pendengar yang baik. Di gereja masalah terbesar adalah masalah relasi. Kenapa banyak orang GKJW pindah ke gereja lain? Karena dia tukaran di gerejanya dan masalah itu tidak selesai. Sehingga dia tidak kembali lagi. Dan kemudian terus gereja berupaya untuk, ya apa ya carane wargane supaya balik meneh, mengadakan banyak program, tapi lupa satu hal, memperbaiki relasi yang penuh dengan luka. Saudara, panggilan kita sebagai gereja diingatkan oleh bacaan kita hari ini. Maria dan Elizabeth, perempuan-perempuan yang mengalami mukjizat tetapi dalam waktu yang tidak mudah, dalam pergumulan yang tidak mudah. Mereka berdua saling menguatkan dan pada akhirnya mereka bisa menjalani itu semua
Maria melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis yang mendahului Sang Juru Selamat, dan itu semua bisa terjadi karena mereka saling menguatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Setiap kehidupan yang kita alami tidak selalu secara mudah kita mengerti, tetapi kita dipanggil untuk menyadari bahwa di dalam hidup yang tak mudah itu, Tuhan ada bersama dengan kita. Kidung Ria 119, Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama orang percaya di dunia, kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita dan di akhir kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu melalui kisah Maria dan Elizabeth khususnya di dalam Injil Lukas di Minggu Advent yang keempat. Kami diingatkan sebagai persekutuan untuk menjadi komunitas yang saling menguatkan, mendengar, sehingga
ketika saudara-saudara kami mengalami beban yang berat, saudara-saudara kami ini merasa aman bersama dengan kami. Dimulai dari keluarga kami, ajarilah kami, para orang tua, untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi cerita dari anak-anak kami. Untuk kami yang dipanggil hidup berkeluarga sebagai pasangan suami istri, ajarilah kami pun juga untuk mendengar satu dengan yang lain. Tuhan, kami sadar bahwa gereja, persekutuan kami, adalah persekutuan yang tidak sempurna. Di dalam gereja banyak luka, kami saling menyakiti. Tetapi, biarlah itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi biarlah kami semua menjadi persekutuan yang memulihkan satu dengan yang lain. Agar kami tidak hanya membuat program-program yang besar, tetapi lupa untuk merawat relasi-relasi yang berharga di dalam gereja. Kiranya persekutuan yang sudah Engkau berikan kepada kami di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang boleh tumbuh menjadi komunitas yang memulihkan, mendengar, dan bisa mendukung satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami serahkan gereja kami tercinta ini, persekutuan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Biarlah tumbuh berdasarkan kasih Tuhan, biarlah tumbuh berdasarkan cinta, dan di antara kami ada kehangatan yang selalu mengikat kehidupan persekutuan ini. Berkatilah Bapak Pendeta Legal Hendriawan sebagai gembala jemaat. Berkatilah keluarganya. Berkatilah juga penatua dan diaken serta keluarganya. Dan kami mohon berkat bagi kami semua sebagai anggota persekutuan, di mana kami pun juga turut ambil bagian di dalam kehidupan bergereja. Kiranya kami semua saling mengasihi, agar tercipta kedamaian di dalam persekutuan ini. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul karena susah mencari pekerjaan, mereka yang tengah menanti pasangan hidup, dan semua orang yang hari ini sedang mengambil peran yang lebih besar dari yang seharusnya dilakukan. Tuhan, Engkau peduli dan tidak meninggalkan mereka, tidak meninggalkan kami menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan, agar kami selalu memandang kepada Tuhan, seraya berusaha dengan keras di dalam hidup kami. Secara khusus kami menyerahkan persiapan kegiatan Natal dan Tahun Baru di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Apa yang sudah dirancang, kiranya itu semua menjadi berkat, dan tak hanya berhenti di situ, namun semakin mengakrabkan dan mempererat tali persekutuan kami. Berkatilah panitia, berkatilah semua orang yang ambil bagian, ajarilah mereka untuk menjaga hati di tengah kesibukan di dalam mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru. Bapa di surga, kami pun menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam proses yang tengah dijalani oleh bangsa kami. Banyak isu-isu yang membuat kami cemas dan khawatir di tahun depan. Kami tidak bisa melihat sampai sejauh mana kami berjalan. Tetapi meskipun kami tak tahu sejauh mana kami bisa berjalan, kami tetap menggandeng tangan-Mu, dan Engkau pasti menggendong kami
di dalam perjalanan itu. Maka berkatilah pemimpin negara kami agar semakin bijaksana di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Bapa Surgawi, hidup kami ini adalah milik-Mu, kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sesudah ibadah ini, kami akan kembali ke dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini kepadamu. Dan kami percaya Engkau tak meninggalkan kami. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami. Semuanya kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya karena kebaikannya itu. Marilah kita mengucap syukur dan yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita, sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 378 bait 1 sampai dengan 4 yang diperbuat Allahku.
Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari yang indah ini, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, yang telah kami ambilkan dari sebagian berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang telah mempersembahkannya Bapa. Kiranya Bapa juga memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ikut di dalam bagian mengelola persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati mereka, beri roh kebijaksanaan dan takut akan Engkau. Sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini benar-benar berguna untuk kemuliaan akan nama-Mu dan berguna untuk sarana kebutuhan gereja kami GKJW Jemaat Malang ya Bapa. Tuhan kami Yesus, demikian ya Bapa, seluruh doa permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini, semua itu hanya kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita yang hadir hari ini, kita mengalami apa yang dirasakan oleh Maria. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak punya teman untuk bercerita atas beban hidup kita. Dan mungkin juga di keluarga kita masing-masing, kita pun juga mengalami hal yang sama. Maka di akhir minggu Advent, khususnya minggu Advent yang keempat ini, sebelum tanggal 24 kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, saya ingin mengajak saudara-saudara, kalau saudara-saudara sekarang sedang duduk bersama dengan keluargamu, maka sapalah dia, katakanlah tetaplah kuat. Dan bila saudara tengah duduk bersama dengan jemaat yang lain, katakan hal yang sama, tetaplah kuat. Silahkan. Boleh antara keluarga saling memeluk satu dengan yang lain di akhir minggu Advent yang keempat ini. Saling menguatkan untuk berjalan ke depan. Karena kita sudah saling menguatkan satu dengan yang lain, maka mari kita berjalan bersama dengan Maria, bersama dengan Elizabeth, untuk menempuh misteri Tuhan yang tak pernah bisa kita duga dan sangka. Bahkan semua peristiwa yang kadang tak pernah bisa kita terima. Kita nyanyikan bait 2 dan 3 lagu tema Masa Natal. Ada waktu untuk
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah perjalanan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Putri Sion, nyanyilah nyanyian penutup minggu-minggu Advent.